Di tempat kecil ini, lelaki tua ini tidak percaya di mana dia bisa bersembunyi. Ucap wakil master pavilion Wancang. Pemaksaan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan kekuatan roh menyapu seperti lautan luas. Dengan cepat mencari setiap inci kekosongan di sini. Tetapi setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Karena dia memang tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di kehampaan. Hah, bagaimana ini mungkin? Selain menggunakan ruang untuk menyembunyikan orang, wakil master pavilion Wancang tidak dapat memikirkan cara bagaimana Oyang Hongguang untuk menyembunyikan orang lain di sini. Tetapi aula api surgawi sangat kaya, dan kekosongannya sangat stabil. Tidak mudah untuk menyembunyikan orang sama sekali di dalamnya. Wakil master pavilion Wancang, apa yang kamu lakukan? Membawa begitu banyak orang ke aula api surgawi, bukankah itu memamerkan kekuatanmu? Kuil api surgawi punya aturan yang sangat ketat, ucap Oyang Hongguang. Wakil master pavilion Wancang ketakutan. Tiba-tiba Kaisar Pengobatan Tian Feng berseru dari samping. Tuanku, pintu bagian dalam istana Tian Hao tampaknya telah dibuka. Pada saat ini, mata semua orang menoleh dan langsung melihat ke arah bagian pintu dalam. Ada aura yang menakutkan yang memancar dari pintu perunggu besar itu. Persis sama seperti sebelumnya. Tetapi untuk alkemis top seperti Wancang dapat melihat bahwa larangan di pintu tampaknya telah diaktifkan belum lama ini. Mungkinkah pemuda itu memasuki bagian dalam istana api surgawi? Oyang Hongguang, kamu sangat berani. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya membawa orang ke aula api surgawi, tapi Anda juga mencari kunci master pavilion dan membuat orang luar dapat memasuki aula api surgawi. Wakil pavilion Wancang tertawa liar. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan, karena dia akhirnya menemukan kesalahan rivalnya. Segera tangkap Oyang Hongguang dan Oyang Nana. Perintah wakil pavilion Wancang. Kaisar Pengobatan Tian Feng dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi mengerikan. Sekelompok orang segera menerkam Oyang Hongguang, dan Sui Zigui menarik Oyang Nana. Matanya bersinar dengan tampilan yang mengerikan. Selama Oyang Nana kehilangan kualifikasi putra suci, bukankah keluarga Sui juga mendominasi? Melihat orang-orang mendekat dengan cepat, Oyang Hongguang menghela napas. Dalam hatinya dia tahu bahwa masalahnya telah terungkap. Tetapi secara alami, tidak mungkin baginya untuk menyerah. Dengan dengusan dingin, kekuatan mengerikan menyapu di tubuhnya. Kekuatan teror seperti tsunami bergegas keluar, meledakkan Kaisar Tian Feng dan yang lainnya. Dalam sekejap. Dan mereka jatuh malu satu persatu di belakang wakil master Wancang. Wakil master pavilion Wancang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Oyang Hongguang, kamu berani melawan. Apakah kamu ingin orang tua ini menangkapmu secara pribadi? Lalu Oyang Hongguang dengan dingin mendengus. Wakil master pavilion Wancang, jangan meludahi orang. Jika Anda ingin menjebak saya dan memimpin seseorang untuk mencuri api istana api surgawi, Anda harus memiliki bukti yang cukup. Hingga saat ini, Oyang Hongguang hanya bisa bertarung untuk menunda waktu. Meskipun dia tahu mengapa Shao Chen sangat ingin datang ke api surgawi. Tatapan percaya diri Shao Chen telah menginfeksi Oyang Hongguang. Tapi Oyang Nana di samping sudah putus asa. Dia tidak tahu sebanyak Oyang Hongguang. Dia hanya tahu bahwa hal-hal terungkap. Tapi Oyang Nana di samping sudah putus asa. Dia tidak tahu sebanyak Oyang Hongguang. Dia hanya tahu bahwa hal-hal terungkap. Dan dia tampak malu. Kamu masih keras kepala. Ketika saya melaporkan masalah ini ke Master Pavilion, lelaki tua ini akan melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Ucap wakil Pavilion Master Wancang. Dia sangat yakin bahwa Oyang Hongguang telah memimpin seseorang untuk masuk ke istana api surgawi. Dalam benak wakil Master Pavilion Wancang, Oyang Hongguang pun pasti telah mencuri kunci dari Master Pavilion untuk membawa orang itu ke istana api surgawi. Pada saat ini,
Berita bahwa Ouyang Hongguang telah membawa orang lain masuk ke istana api surgawi telah dengan sengaja disebarluaskan oleh keluarga Sue dan langsung menyebar ke kota Pil. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Seluruh Danta mendidih. Reaksi pertama para alkemis yang menerima kabar tersebut adalah tidak percaya. Reaksi kedua, kaget. Dan reaksi ketiga, marah. Ouyang Hongguang sebenarnya membawa orang ke kuil api surgawi. Ini tidak dapat diterima. Istana api surgawi adalah salah satu tempat inti dari pagoda Pil. Bahkan beberapa penatua tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Ini adalah aset inti dari pavilion. Umumnya, jika Anda ingin memasukinya, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Master Pavilion. Namun, banyak orang yang mengetahui tentang kepribadian Ouyang Hongguang dan berpikir bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati Dange. Raja Obat Tianhao dan yang lainnya yang telah mencari Qinchen sebelumnya dan tidak menemukan Qinchen hingga saat ini. Semuanya tercengang setelah menerima berita itu. Penatua Huzhen dan yang lainnya telah melihat Ouyang Nana membawa seorang pemuda untuk menyelamatkan Raja Tianhao. Siapa yang tahu bahwa setelah mereka menyelamatkan Raja Tianhao, mereka pergi diam-diam. Mungkinkah pemuda yang dipimpin oleh wakil pavilion Ouyang Hongguang adalah anak yang sama? Penatua Huzhen berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi dan lihat." Dalam sekejap, sekelompok ahli kimia berangkat satu demi satu dan dengan cepat bergegas ke aula api surgawi. Di kota Pil saat ini, 2 master alkemis top, Situ Xingzhou dan Kaisar Jizing sedang duduk santai di dalam sebuah kedai kopi. Mereka meminum kopi dan menghisap rokok. Saudara Jizing, kamu dan aku sudah sangat lama tidak mengobrol, ucap Situ Xingzhou. Dia adalah utusan tertinggi dari Pavilion dan Kaisar Jizing juga penatua tertinggi di Pavilion Dan. Hubungan antara keduanya cukup baik sebelumnya. Tetapi kemudian daratan kacau, dan Tuan Mo Yuanbai tidak peduli. Hari ini, urusan pavilion pada dasarnya berada di tangan Ouyang Hongguang, Wan Chang, dan Kaisar Yon Yue. Ketiga wakil pavilion ini yang bertanggung jawab atas semua aspek. Jika bukan karena Qinchen, aku khawatir kamu dan aku tidak bisa minum kopi bersama lagi seperti ini, jawab Kaisar Jizing menghela napas. Sekarang, Shao Chen seharusnya telah memasuki aula api surgawi. Saya tidak tahu mengapa dia harus membuat keputusan seperti itu. Kaisar Jizing menggelengkan kepalanya, sangat bingung dengan niat Qinchen. Ya, kuil Tianhao adalah tempat yang paling dihargai oleh Pavilion Lord. Jika ada kecelakaan, bahkan jika Anda dan saya muncul sebagai pembela, saya khawatir itu tidak akan berguna, ucap Situ Xingzhou menghela napasnya. Mereka berdua tidak bisa menghentikan Qinchen. Selain itu, mereka datang ke restoran sebenarnya sedang menunggu kabar dari leluhur tua. Tidak baik. Sesuatu telah terjadi saat ini. Tiba-tiba kepanikan terdengar dari luar kedai kopi, diikuti oleh suara ledakan. Itu adalah suara Citizen. Itu adalah suara Citizen yang mendobrak pintu bergegas masuk dari luar. Situ Xingzhou dan Kaisar Jizing langsung terkejut setelah melihat ekspresi panik Citizen. Dia berkata, "Apa yang terjadi?" Mereka berdua berdoa di dalam benaknya agar Qinchen tidak mengalami kecelakaan di istana api surgawi. Leluhur tua, Tuan Pil Emperor Jizing, wakil pavilion Wan Chang mendapat berita entah dari mana, dan saat ini mereka berusaha menangkap Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana di aula api surgawi. Dan sekarang berita itu telah menyebar di seluruh Danta. Saya khawatir The Lord Pavilion akan segera mendengar berita itu. Apa? Gelas anggur di tangan Situ Xingzhou dan Kaisar Jizing langsung jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Shao Chen? Kaisar Jizing berkata dengan cemas. Wan Chang dan yang lainnya tidak menemukan Shao Chen, tetapi mereka menemukan bahwa gerbang Tianhao telah terbuka. Sekarang mereka curiga bahwa Shao Chen ada di kuil api surgawi. Mereka telah memberitahu tetua dan aula penegak hukum.
Ucap si Tuzhen tampak gelisah. Keduanya benar-benar bingung. Apakah kamu yakin berita itu benar? Kunci Aula Api Surgawi ada di tangan Lord Pavilion. Shao Chen tidak memiliki kuncinya. Bagaimana dia bisa masuk ke Aula Api Surgawi? Ucap Kaisar Jijing dan si Tu Xingzu tampak luar biasa. Berita itu benar. Adapun bagaimana Shao Chen masuk, saya tidak tahu. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Ucap si Tuzhen benar-benar panik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi ke Aula Api Surgawi dulu. Mereka akhirnya bergegas keluar dari kedai kopi dan bergegas ke dantai yang tidak jauh dari sana. Di Aula Api Surgawi pada saat ini, sebuah teriakan dingin terdengar. Dan kemudian, seorang pria kuat yang mengenakan jubah alkemis perak mendarat di Aula Api Surgawi dengan mata suram. Dan ini adalah Tuan Yin Yue, wakil Master Pavilion yang lainnya. Kerumunan itu tampak gelisah. Dibanding dengan Ouyang Hongguang dan Wancang, Kaisar Yin Yue selalu sangat adil di Pavilion Dan. Tetapi dia tidak memiliki latar belakang yang dalam. Wancang, Hongguang, apa yang kalian berdua lakukan? Ucap terlihat marah. Sebagai kepala Pavilion Dan, Kaisar Yin Yue tidak akrab dengan keluarga Ouyang maupun keluarga Wancang. Dia hanya fokus pada pengelolaan urusan Pavilion Dan. Namun, baru-baru ini dua kekuatan utama antara keluarga Ouyang dan keluarga Sue itu memiliki konflik. Ini sangat mempengaruhi urusan Dange. Tanpa diduga, kedua kekuatan besar ini benar-benar membuat masalah di Istana Api Surgawi hari ini. Ini membuatnya sangat marah. Kaisar Yin Yue, Ouyang Hongguang ini telah membawa orang lain masuk ke kuil Tianhou. Jika Anda masih wakil penguasa Pavilion Pil, maka Anda harus berdiri di sisi lelaki tua ini hari ini. Ucap Master Wancang dengan nada kemenangan. Sesaat kemudian Ketua Agung juga datang ke lokasi. Dia tampaknya berpihak pada Wancang. Saat akan menangkap Ouyang Hongguang, si Tu Xingzu dan Kaisar Jijing tiba-tiba datang untuk memblokir. Apakah kalian berani memblokir kursi ini? Ucap Ketua Agung berbicara acuh tak acuh. Si Kong Hao, ada kesalahpahaman di sini. Ucap si Tu Xingzu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Salah paham? Sekarang faktanya ada di depan mata. Apa yang bisa salah paham? Kalian berdua selalu percaya pada kota Gutur hari itu. Dan sekarang mereka membantu Ouyang Hongguang membawa orang dari luar masuk ke kota Dange Tianhou saya. Sekarang lelaki tua itu tidak punya alasan untuk curiga bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu. Ucap Penatua Agung itu pecah dengan niat membunuh yang menakutkan. Si Kang Hao, apa kamu gila? Ucap Kaisar Jijing teriak marah. Si Kang Hao mengabaikan mereka berdua. Banyak orang ragu-ragu dalam hatinya, dan mereka tidak tahu harus berada di pihak yang mana. Di satu sisi itu adalah para ketua dari Aula Penegakan Hukum yang dipimpin oleh Ketua Agung beserta Wakil Kepala Wancang. Di sisi lain ada para ketua Aula Penegakan Hukum yang dipimpin oleh Ketua Agung serta Wakil Kepala Wancang. Dan di sisi lain juga ada leluhur Taisang yang diwakili oleh Kaisar Jijing dan si Tu Xingzu dan Wakil Kepala Ouyang Hongguang. Meskipun Ouyang Hongguang tampaknya telah memimpin orang luar masuk ke Istana Api Surgawi, dan secara serius ini memang melanggar hukum. Jauh di lubuk hati semua orang, banyak orang yang masih tidak percaya bahwa Ouyang Hongguang akan mengkhianati Pavilion Dan. Tapi si Kang Hao tidak peduli dengan keraguan semua orang. Dia sudah menebak dengan kecepatan kilat. Ekspresi Kaisar Jijing dan si Tu Xingzu berubah. Keduanya bergabung untuk melawan si Kang Hao dengan keras. Si Kang Hao berkata dengan suara dingin sambil menembakkan tangannya. Semua orang, Kaisar Jijing, keluarga Situ, dan keluarga Ouyang telah berkolusi dengan orang-orang ras alien. Apakah kalian masih belum bertindak? Si Kong Hao, ternyata kamu juga berkolusi dengan Misty Palace. Suara marah Kaisar Jijing dan si Tu Xingzu terdengar. Keduanya tidak pernah mengerti mengapa si Kong Hao akan mendukung wakil Master Pavilion Wancang. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar apa yang si Kong Hao katakan, mereka mengerti sepenuhnya.
bahwa si Kang Ho juga telah berevolusi dengan istana berkabut. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Cepat pergi dan beritahu Lord Pavilion. Penatua Huzen dan yang lainnya berkata dengan ngeri. Tidak perlu, kursi ini sudah ada di sini. Sebuah suara dingin tiba-tiba menyebar di aula api surgawi. Segera, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan seperti gunung raksasa yang menekan dengan keras. Pada saat yang sama, sosok yang luar biasa keluar dari kehampaan. Ini adalah pria kuat dengan tatapan seperti bintang, mengenakan jubah alkemis, terlihat sangat biasa, tetapi aura di tubuhnya seperti lautan. Ini adalah Pavilion Lord. Dalam sekejap, banyak alkemis sangat gembira, memberi hormat dan menunjukkan ketulusan. Pengunjung itu adalah penguasa dan Pavilion, yaitu Mo Yuanbai. Dia memegang bola aneh di tangannya. Datang perlahan seperti dewa. Si Kang Ho, Kaisar Jijing, Situ Xingzu, dan yang lainnya, kenapa kalian masih belum berhenti? Ucap Mo Yuanbai mendengus dingin, dan dia muncul di antara ketiga orang itu. Tangannya terangkat, dan ketiga orang itu tiba-tiba terlempar ke tanah satu persatu. Saya telah melihat Pavilion, Tuan, ucap ketiganya buru-buru memberi hormat. Wakil Master Pavilion Wancang maju selangkah dan berkata dengan keras, Tuanku, akulah yang ingin membuat masalah. Ouyang Hongguang dan yang lainnya mengkhianati Pavilion dan mencuri kunci Pavilion Tuan. Dia membawa orang luar ke dan Pavilion Tianhuo saya. Para penatua ingin membawa mereka kembali untuk diselidiki. Tetapi siapa tahu bahwa mereka menolak untuk bekerja sama dan konflik akhirnya terjadi. Ucap Wancang matanya suram dan mulutnya mencibir. Mencuri kunci kuil Tianhuo, membawa orang luar ke kuil Tianhuo, ucap Mo Yuanbai pelan. Tiba-tiba sebuah token muncul di tangannya. Kunci istana api surgawi selalu ada di bola kristal surga dan dunia di tanganku. Sejak kapan itu dicuri? Mo Yuanbai berkata dengan dingin. Apa? Si Kang Ho dan yang lainnya terkejut. Dan dahi mereka berkeringat dingin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuanku, tapi gerbang istana api surgawi memang memiliki jejak pembukaan. Ucap Wakil Master Pavilion Wancang, jantungnya melonjak liar dan berkata dengan cemas. Mo Yuanbai sudah tiba di pintu kuil Tianhuo saat ini dan melihat ke pintu gerbang. Pada saat ini, matanya memadat. Dengan penglihatannya, apakah dia tidak dapat mengetahui apakah kuil Tianhuo setelah dibuka? Dan matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya dingin. Pintu kuil Tianhuo memang memiliki tanda-tanda telah dibuka, tapi tidak formasi ini. Tubuh Mo Yuanbai tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan dia membeku sesaat. Situ Xingzu, siapa yang membuka larangan istana api hari ini? Mo Yuanbai berkata dengan gugup. Suaranya secara tak terduga